Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap bekerja, tetap berkarya, tetap semangat di tengah pandemik COVID-19. Bersama saya Erwin Teja Somantri. Pada konten video ini saya ingin berbagi tutorial tentang cara mengirimkan informasi pajak YouTuber di AdSense. Sebelum kita mulai tutorialnya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan informasi berdasarkan catatan dan rangkuman saya dari berbagai sumber resmi mengenai pajak Amerika Serikat atau pajak YouTuber ini. Dan silakan untuk disimak terlebih dahulu. Pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, YouTube telah mulai mengirimkan email yang menginformasikan mereka akan memotong pajak sesuai aturan Amerika Serikat kepada YouTuber atau konten creator dari luar Amerika Serikat. Berikutnya, para YouTuber atau konten creator yang tergabung dalam program partner YouTube atau YPP diminta untuk mengirimkan informasi pajak yang relevan di AdSense selambat-lambatnya 31 Mei 2021, sehingga Google dapat menentukan jumlah pajak yang tepat untuk dipotong jika ada. Jika info pajak tidak diberikan sebelum 31 Mei 2021, Google mungkin diwajibkan untuk memotong hingga 24% dari total penghasilan YouTube di seluruh dunia. Pemungutan pajak ini berdasarkan Chapter 3 US Internal Revenue Code. Aturan ini memerintahkan YouTube memangkas pajak dari kreator di seluruh dunia termasuk Indonesia ketika mereka menghasilkan pendapatan dari pemirsa yang berbasis di Amerika Serikat melalui iklan yang disaksikan, YouTube Premium, Super Chat, Super Sticker, dan kanal berlangganan atau membership. Nah, sekarang kita akan masuk ke skenario perhitungan pajak melalui YouTube. Ini semacam skema alur ataupun contoh ya, contoh bagaimana pajak ini diberlakukan. Kita akan ambil salah satu kasus seperti ini. Seorang YouTuber mendapatkan penghasilan sebesar $1.000 US per bulan atau 13 juta rupiah. Berapakah pajak yang akan dipungut oleh YouTube? Nah, untuk menjawab kasus seperti ini, kita akan mencoba dengan 3 skenario yang berbeda. Skenario yang pertama, jika YouTuber tidak mengirimkan informasi pajak melebihi tenggat waktu yang diberikan, yaitu 31 Mei 2021, maka YouTuber tersebut akan dikenai pajak 24% dari seluruh total pendapatannya. Potongan tersebut juga diambil dari pendapatan yang diterima dari penonton di luar Amerika Serikat. Dengan demikian, YouTuber tersebut akan dikenakan pajak sebesar $240 US atau sekitar Rp3.452.099. Wah, lumayan besar teman-teman ternyata ya potongan pajaknya. Selanjutnya kita lihat skenario yang kedua. Jika YouTuber tadi telah mengirimkan informasi pajak dan mematuhi persyaratan pajak dan kedua syarat ini terpenuhi, maka YouTuber itu akan dikenakan pajak 10% sebesar $100 US atau sekitar 1.300.000. Berikutnya adalah skenario yang ketiga. Jika YouTuber tadi telah mengirimkan info pajak, tetapi tidak memenuhi persyaratan perjanjian pajak, maka pajak yang akan dipungut adalah 30% atau $300 US, sekitar Rp4.313.442. Nah, teman-teman, dari ketiga skenario tadi, menurut kalian mana yang kira-kira paling bagus? Atau tepatnya paling aman ya, sebetulnya nggak bagus ya, karena ya dipotong pajak berarti pendapatan kita akan berkurang. Tapi kita cari titik aman lah. Menurut saya, skenario yang paling aman adalah skenario yang kedua, yaitu kita memberikan informasi pajak
dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, maka kita hanya akan dipotong sebesar 10% saja. Nah, baiklah, sekarang kita akan langsung saja ke tutorial cara pengisian informasi pajak di AdSense. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini hingga tuntas. Silakan teman-teman login dulu ke Google AdSense masing-masing, kemudian kelola info pajak. Kita baca dulu ya, info pajak Amerika Serikat. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Langsung kita klik tambahkan info pajak. Nah, di sini untuk melanjutkan verifikasi diri Anda terlebih dahulu, kita masukkan password akun Google masing-masing. Nah, kita sudah masuk ke halaman formulir info pajak Amerika Serikat. Nah, sebelum diisi silakan dibaca terlebih dahulu ya. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. IRS, Otoritas Pajak AS, mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A sampai Z atau angka. Untuk karakter beraksen gunakan huruf seperti N untuk N atau A untuk A. Pertanyaan yang pertama adalah apa jenis akun? Nah, ini kita jawab saja perorangan, teman-teman. Kemudian klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita jawab tidak. Klik berikutnya. Kemudian kita diminta untuk memilih jenis formulir pajak W-8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Ini ada dua formulir yaitu W8BEN dan W8ECI. Nah, kita pilih formulir yang W8BEN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Karena kita warga negara non-Amerika Serikat, maka kita pilih W8BEN. Kemudian kita klik mulai formulir W8BEN. Formulir pajak W8BEN. Nomor 1, identitas pajak. Pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda dan bahwa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum ini. Ini nama individu. Ya, nama individu silakan ini sesuaikan dengan nama yang ada pada akun Google Anda. Kemudian nama DBA berbisnis sebagai, nah ini karena kita tidak berbisnis, ini perorangan atau individu, ini tidak usah kita isi. Kemudian negara pengguna, kita klik Indonesia. Kemudian nomor identifikasi wajib pajak. Nomor identifikasi wajib pajak TIN adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Info selengkapnya tentang TIN untuk TIN asing, jangan sertakan identifikasi pribadi asing lainnya seperti nomor registrasi penduduk Korea. Jika mengklaim perjanjian, Anda wajib mencantumkan PIN asing. Nah, disinilah kita diminta untuk memasukkan nomor identitas wajib pajak. TIN ini adalah NPWP. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki NPWP, silakan untuk membuat NPWP terlebih dahulu. Bisa secara online ataupun langsung datang ke kantor pajak terdekat. Namun saya sarankan silakan untuk registrasi secara online saja teman-teman, karena sekarang sedang pandemi COVID-19. NPWP ini bisa dikatakan sebagai TIN asing karena berada di luar Amerika Serikat. Apabila teman-teman mengisi formulir ini tanpa NPWP, nanti akan kena pajak sebesar 30% untuk iklan yang ditonton dari penonton US atau Amerika Serikat. Dan apabila kita mengisi NPWP, maka akan kena pajak hanya sebesar
10% untuk iklan yang ditonton dari penonton Amerika Serikat. Oke, langsung saja kita masukkan NPWP. Setelah teman-teman mengisi nomor identifikasi wajib pajak atau NPWP pada bagian TIN asing, langsung kita klik berikutnya. Berikutnya teman-teman kita diminta untuk mengisi alamat. Ini langsung kita checklist saja. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat untuk perhatian. Anda diminta untuk mengirimkan dokumen tambahan. Masukkan alamat kita. Kemudian checklist juga alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Setelah kita mengisi alamat dengan lengkap dan jelas pada poin 2, selanjutnya kita akan memasuki poin 3 yaitu perjanjian pajak. Nah, ini yang sangat penting teman-teman ya. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ini ada dua pilihan atau dua opsi yaitu tidak dan ya. Kita pilih ya saja. Karena kita adalah penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kemudian kita checklist penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Selanjutnya kita pilih negara Indonesia. Kemudian tarif dan ketentuan khusus. Ini semuanya harus kita isi ya teman-teman, dari mulai layanan AdSense, kemudian film dan TV, kemudian hak cipta lainnya. Oke, kita mulai saja dari layanan AdSense. Kita checklist, nanti akan terbuka. Kemudian ini kita klik, ada pasal dan ayat, yaitu pasal 8 ayat 1. Saya juga tidak mengerti pasalnya seperti apa. Nanti kita cari, kita pelajari. Karena kita mengakui perjanjian dengan Amerika Serikat, jadi kita dianggap sudah mengerti dan memahami. Kita pilih, kita klik pasal 8 ayat 1. Kemudian untuk tarif pemotongan pajak, ini ada dua pilihan, 0% dan 30%. Nah, supaya kita tidak kena pajak sebesar 30%, kita pilih yang kecil aja teman-teman, 0%. Nah, seperti ini. Kemudian alasan Erwin Teja Sumantri memenuhi persyaratan pasal perjanjian sebagai wajib pajak di negara yang dan seterusnya. Oke, kita pilih checklist. Berikutnya film dan TV, YouTube, Google Play. Ini kita checklist juga. Kemudian kita pilih pasal dan ayat. Ini pasal 13. Yang tadi pasal 8 ayat 1, ini pasal 13 ayat 2. Oke, berikutnya kita pilih yang paling kecil. Ini ada dua pilihan, 10% dan 30%. Kita pilih yang 10% saja. Kemudian alasannya ini kita cek. Dan yang terakhir adalah hak cipta lainnya, YouTube, Google Play. Kita checklist lagi. Kemudian kita pilih pasal dan ayat. Ini ada pasal 13 ayat 2. Jadi ini sama dengan yang film dan TV ya teman-teman ya. Kemudian tarif pemotongan pajak, kita lihat berapa. Oh, ada dua pilihan, sama juga. Ada 10%, 30%. Kita pilih yang paling kecil. Kemudian alasan kita checklist lagi. Berikutnya kita akan menuju ke poin yang keempat. Kita klik berikutnya. Nah, poin yang keempat adalah pratinjau dokumen. Ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat. Tinjau 4 PDF dan konfirmasi informasi Anda. Bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman baca dulu, pelajari dulu. Tapi saya sarankan tidak usah, langsung saja kita checklist. Anggap saja kita mengerti dan setuju ya. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya. Dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Oke. Kita checklist. Kemudian klik berikutnya. Yang poin 5 yaitu sertifikasi.
Ya, dengan menyadari ancaman khusus atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dalam formulir ini dan informasi yang diberikan benar dan lengkap sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya adalah pemilik manfaat dan seterusnya. Berikutnya kita diminta untuk menandatangani dokumen ini, yaitu dengan masukkan nama lengkap resmi. Oke, kita masukkan. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Kita pilih ya. Saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Kemudian klik berikutnya. Sekarang kita masuk ke pengisian untuk poin 6, yaitu aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Kita jawab tidak. Kemudian, checklist. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS. Dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar Amerika Serikat. Dan berikutnya pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran? Atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Ya, karena akun AdSense saya ini sudah berjalan lebih dari 3 tahun dan sudah menerima pembayaran, maka saya pilih saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Kemudian kita checklist. Nah, ini tolong dibaca supaya kita mengerti dan memahaminya teman-teman ya. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa informasi dan sertifikat yang tercantum di dalamnya tetap sama dan tidak berubah kecuali sebagaimana ditetapkan di bawah mulai 1 Januari 2020 hingga sekarang, serta benar dan lengkap selama periode tersebut. Jika ada perubahan, harap jelaskan di sini dan sertakan tanggal perubahan yang relevan. Ini tidak ada perubahan teman-teman. Dan silakan dicek kembali semua poin-poin yang sudah diisi supaya tidak ada yang keliru. Kalau sudah yakin, selanjutnya kita klik kirim. Nah, berhasil teman-teman. Ya, apabila formulir sudah terkirim, maka teman-teman akan mendapatkan info seperti ini. Oke teman-teman, pengisian info pajak Amerika Serikat telah selesai saya laksanakan dan ini kita bisa lihat dari statusnya yang berwarna hijau yaitu disetujui. Nah, ternyata proses pengisiannya sangat mudah sekali teman-teman. Jadi yang penting kita memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki NPWP, silakan bisa melakukan registrasi secara online di website pajak. Ini tinggal kita ketikkan saja kata kunci ya, registrasi pajak online ya. Kita ketik. Nah, ini kita masuk ke erek.pajak.go.id, yaitu ke dashboard pendaftaran NPWP secara online. Kita klik saja dan kemudian klik yang di bagian belum punya akun ya. Silakan teman-teman bikin akun dulu di irekpajak.go.id. Oke teman-teman, itulah konten video untuk kali ini tentang pengisian info pajak Amerika Serikat. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kritik, saran, ataupun pertanyaan-pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kotak komentar. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Erwin Teja Sumantri supaya saya lebih semangat untuk membuat video. Kemudian nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Kemudian like videonya, komen, share, dan bagikan pada teman-teman yang lain. Sampai jumpa pada konten berikutnya bersama saya Erwin Teja Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.